Bigetron sudah tidak ada lagi, bapak-bapak Brimstone udah nggak ada lagi, line up zaman jebot NXL. Ini adalah pertandingan kedua Bigetron hari ini. Tentu stamina juga akan berpengaruh. Dari Boom Esports ini juga malam yang masih panjang nampaknya. Kita akan memulai pertandingan di jam 21.55, hampir jam 10 malam. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, pastikan snack kalian lengkap karena tidak menutup kemungkinan Bigetron membuat kejutan dan bisa aja membawa kita ke map ketiga atau mungkin bisa aja mereka nyelesain dengan 2-0. Ini it can go either way. I mean Bigetron di atas kertas memang tidak diunggulkan, tapi sama halnya seperti BWL, mereka tidak diunggulkan tapi mereka udah punya satu kursi di Apex. Boom Esports akan bermain di attacker side, sementara Bigetron akan bermain di defender. Yap, dan langsung ada kontrol yang dilakukan ke arah Bilong kali ini oleh pemain-pemain dari Boom Esports, tapi tidak ada inisiasi tambahan setelah itu Berserks rasa mendapatkan informasi. Terus ada satu pemain di sana, tapi lagi-lagi shower. Ada battle tersendiri antara Budimeister dan juga dari seorang Blaze King. Budimeister tidak dalam keadaan siap, menggunakan sebuah snake bite di tangan, lihat ke arah yang salah. Dan informasi masuk itu harusnya, dan Blaze King benar saja langsung bisa mendapatkan kepala dari Budimeister. 4 lawan 5 sekarang. Spike masih dibawa dari arah Hookah, belum ada tujuan yang pasti. Flip Shader bermain secara sneaky dan rotasi sudah diciptakan kali ini oleh pemain-pemain dari Bigetron. 3 pemain yang akan menunggu dari arah side out, atau lebih tepatnya 2 pemain tadi, karena dari si Noisy Boy masih sedikit terbingung-bingung dari arah spawn, tapi Spike akan di-plan sehingga retake harus dilaksanakan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Sayo masih menahan dari arah U-Hall, di mana Berserks menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan di sini, Frenzy, dan benar saja Sayo pun harus tumbang dengan peak simple yang dia lakukan. Faskalis berhasil mendapatkan 1 kill, tapi tidak lebih dari itu karena triple kill sudah berhasil dibukukan oleh Blaze King dan juga Berserks yang akan menutup untuk Boom Esports berkat opening kill yang dilakukan ketika seorang Budimeister tidak siap dari arah shower. Ya, solid pistol round untuk Boom Esports, rapih banget. Kita lihat dari Bigetron cenderung agak linglung tadi, mungkin ada beberapa miskomunikasi juga kelihatannya karena banyak banget angle yang gak clear ngelihatnya ke arah mana, dan Bigetron ketinggalan 1 angka. Artinya mereka harus eco. Boom Esports mereka punya segala ekonomi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan anti-eco round kali ini. Dan kelihatannya dari Boom Esports bakal ke arah side B. 2 pemain dari arah Garden untuk Bigetron bakal mencoba menahan. Dan langsung Trailblazer ke arah Hookah. Potential dari Cut untuk setidaknya ngedelay beberapa detik, tapi Berserks gak kenal delay. Gaspol langsung masuk ke dalam side. Tersisa Pascalis dan juga Noisy Boy dari arah long yang kayaknya tidak butuh waktu lama lagi bagi Berserks untuk bersihkan area tersebut. 2 lawan 4 cenderung bersih banget Boom Esports tanpa kesulitan Bel untuk masuk ke dalam side. Walaupun memang ini adalah eco round dari Bigetron, cuman side-nya cenderung mudah banget tanpa perlawanan berarti. Dan ya harusnya ini bakal jadi 2-0 untuk Boom Esports melihat hanya klasik-klasik saja yang digunakan oleh Bigetron. Ya, ini udah terlalu sulit sih, karena apalagi dari Boom Esports mereka pastinya udah punya post plan yang kuat juga. Mereka main jarak jauh karena mereka tahu mereka menang dari segi Arsenal. Berserks sudah dapetin 1 kill dan bahkan yang keempat flawless untuk Berserks. 2-0 untuk Boom Esports. Seperti yang lu katakan Son, Boom Esports mereka nggak neko-neko lah, mereka nggak ribet-ribet tadi. Mereka tahu mereka punya senjata yang lebih maksimal, jadi nggak masalah tadi untuk Berserks. Dia langsung dash in, atau lebih tepatnya dia langsung main agresif, dapetin 1 kill, dapetin 2 kill, masih ada heal juga yang bisa diberikan. Jadi dia sangat percaya diri untuk menahan dari arah dalam side. Post plan-nya seorang diri juga. 2-0 skor, sementara Bigetron memang mereka tidak perlu terpuruk atas kesalahan di ronde tersebut, karena barulah ronde ini adalah ronde yang harus mereka menangkan. Karena dari segi Arsenal tentunya mereka akan menggunakan senjata-senjata yang lebih maksimal dibandingkan dengan Boom Esports. Berserks langsung mengambil kendali atas shower, ngebait orb terlebih dahulu, dan benar saja ngebait tersebut membuahkan hasil. Snake bite dibuang dan Flip Shader termakan timing. Sayo yang akan mampu mendapatkan Flip Shader. 4 melawan 5 sekarang, dan Budimeister masih menahan. Gravity Well dibuka, dibalas juga dengan Gravity Well. Lagi-lagi permainan yang hati-hati dilakukan oleh kedua tim dengan approach yang cukup lambat. Ini mencoba nge-squeeze dan Deathstorm berhasil diamankan oleh Berserks. Ini bisa mengerikan. Kita lihat Budimeister masih menahan. 1 menit, waktu masih banyak banget untuk Boom Esports.
Karena emang Bigetron juga nggak ngasih pressing yang terlalu tinggi juga. Sehingga Boom Esports leluasa untuk, oh kita bisa main ke sini. Mereka masih bisa mencoba untuk at least cari tahu dulu nih spot gampang mana yang bisa dihit. Dan tadi Boombot dari Cut berhasil mendapatkan informasi. Kayaknya bakal nungguin toxic screen Budi sampai habis baru bakal masuk di sini. Rajin Trailblazer ngecek ke kanan udah ketahuan Budi Meister. Oh, Berserk tidak mampu mendapatkan shootnya tadi dan Budi mampu double kill untuk menahan side A. Sayo juga mampu melakukan hal yang sama. 4 lawan 1 tersisa Teh Botol. Baru melakukan clutch kali ini berada di posisi yang sangat terbuka. Akan di wallbang 14 detik. Bigetron tidak boleh berbuat blunder. Oh, 1 kill. 4 detik di sini. Mas Ayah. Oh my god. Hampir banget itu. Hampir banget Bigetron kecolongan. Di waktu yang sangat-sangat tipis Teh Botol bisa mendapatkan quad kill, 1 kill lagi. Dan itu bakal menjadi ronde yang sangat-sangat menyakitkan untuk Bigetron. Dan sekarang 1-2. Tapi itu ronde yang mahal juga sih Bel untuk Bigetron ya. Karena kehilangan 4 pemain. Sementara dari Boom Esports, ini buy round pertama mereka. Budi Meister untungnya dapetin 2 kill penting. Nge-shutdown pergerakan Berserk, tapi Teh Botol itu udah berhasil membuat jantung pemain-pemain Bigetron agak berhenti itu dari kayak Ya, menang rasa kalah kali ini dirasakan oleh Bigetron dan healing power yang begitu besar langsung diberikan ke arah short. 2 snake bite langsung dikeluarkan. Tidak akan menahan gerakan-gerakan ataupun tempur yang dilakukan oleh Boom Esports kali ini. Spike plan akan langsung dilakukan dan push plan akan diciptakan kali ini. Karena dari Flipshider tentunya dia masih memiliki snake bite di tangan. Pascalis memang mampu untuk menumbangkan Teh Botol. Itu artinya tidak ada star yang bisa digunakan di ronde kali ini. Dan ada Hunter's Fury yang dibuka untuk melakukan delay. Tapi ternyata Berserk pun harus tumbang dari Hunter's Fury yang dikeluarkan oleh Pascalis. Flipshider masih menahan informasi. Sudah masuk 2 pemain datang dari arah short. Tapi Budi Meister akan gold diffuse. Cut mampu mendapatkan 2 kill. Dan ini bisa gold twist dan Budi Meister nge-stick. Lagi-lagi Boom Esports kalah dengan stick diffuse yang dilakukan kali ini oleh Bigetron. 2 sama skor sementara Bigetron. Hunter's Fury dari Pascalis sangat berbahaya tadi. Sangat melakukan delay yang begitu besar bagi Boom Esports. Ya itu blunder tadi, kejauhan dan banyak banget pemain-pemain Bigetron yang bisa dapetin entry frag-nya ke arah short. Nampaknya Boom Esports tidak expect, itu benar-benar kejauhan sih menurut gua mundurnya. Apalagi tadi dari arah shower juga sulit untuk mendapatkan kill dari seorang Blaze King. 2 sama. Tidak semudah yang dibayangkan menurut gua dari Boom Esports karena Bigetron sendiri evolusi mereka menggunakan agent yang lebih up to date dengan Viper dan juga Astra. Ini mempermudah pekerjaan Budi Meister juga sebagai IGL karena kalau enggak udah pusing 7 keliling. Dan Cut usir sama Gravity Well. Sehingga tadi kita lihat Boombotnya juga nggak sempurna. Blaze King di sisi lain mampu mendapatkan Budi Meister. Berserk pada akhirnya akan melanjutkan Boombot tersebut. Di sini udah ketahuan. Di sini Flipshider bakal mencoba untuk menahan Sayo agar tidak rotasi. Di sisi lain, Sayo benar-benar bakal main Astra rasa Sentinel di sini. Tahan selama mungkin 56 detik. Dan Boom Esports punya Seekers. Kalau misalkan mereka dapat 1 kill, kayaknya Seekers itu bakal di-pop. Atau mungkin bahkan sebelum mereka masuk, itu Seekers bakal di-pop. Masalahnya kita lihat dari Hookah sendiri dijaga 2 orang ini bakal kuat banget. Tempo yang sangat lambat dari pemain-pemain Boom Esports. Dibuka oleh Pascalis untuk menggali informasi. Boom Esports akan bermain di detik-detik terakhir. 30 detik tersisa. Pascalis pun akan melakukan pick dibantu dengan flash. Informasi pasti sudah masuk, at least ada pemain. Tapi Seekers akan dibuka kali ini oleh Blaze King untuk membaca informasi keberadaan pemain-pemain dari Bigetron. Tidak ada pemain sama sekali dari arah dalam side. Berserk iseng-iseng berhadiah. Tentunya Spike akan di-plan karena tidak ada penjaganya sama sekali. Retake cepat akan dilakukan dari 2 arah yang berbeda. Pinchers movement shoot langsung mendapatkan 1 kill. Begitu pula yang kedua, begitu pula Sayo. Tiba-tiba saja tersisa 2 pemain kali ini. Blaze King mampu nge-chip off seorang Sayo, tapi Noisy Boy akan nge-stick diffuse. Pascalis mampu membaca pergerakan dari Frostmine. Blaze King memang ada triple kill, tapi lagi-lagi shoot. Dia sudah membuka showstopper dan sulit untuk di-dodge bagi Blaze King sendiri.
3-2 Bigetron. Pinchers movement yang mereka lakukan dari arah spawn dan juga dari arah hookah membuahkan retake yang begitu manis dan membuahkan 1 angka lagi. Sementara itu dari Boom Esports tentunya at least mereka bisa dapetin spike plan karena mereka juga nggak menggunakan senjata yang maksimal di ronde tersebut. Ini barulah ronde di mana Boom Esports mereka akan membeli arsenal yang sama baiknya dengan Bigetron. Ya tadi kelihatan teh botol lari tunggang langgang ke arah long ya. Itu gue nggak tahu apakah sebenarnya mereka pengen main post plan long, tapi teman-temannya masih semuanya di dalam site sehingga teh botol terkesan mati sia-sia tadi. Tidak memberikan impact apapun. Sekarang 3-2 Boom Esports tertinggal 1 angka. Kita tahu Boom Esports sering tertinggal di awal-awal pertandingan lalu melakukan comeback di mid round. Tapi Bigetron tidak akan membiarkan itu terjadi. Keunggulan adalah yang mereka inginkan. Dan mereka 1 angka di defender side. Dan for your information ini, misalkan kita lihat dari Boom Esports sendiri akan mencoba untuk rotasi kembali tempo yang sangat-sangat lambat. Mencoba untuk menggali informasi, mengeliminasi probabilitas-probabilitas yang bisa saja terjadi. Dan dari smoke bakal dipanis tentunya sama Sayo. Kena punish abis-abisan. Lawan 4 sekarang tanpa flasher. Sini Cut masih memegang U-Haul. Nampaknya jump pick udah ketahuan. Poison Cloud didirikan. Mencoba menahan Cut agar tidak over agresif. Gravity Well dibuka oleh seorang Sayo. Sayo mampu mendapatkan flip jeder namun Frostmine langsung refract. 3 lawan 4 sekarang. Cut menahan dari arah U-Haul. Berserk sudah berhasil crossing. Ini posisi yang berbahaya untuk Bigetron kalau nggak dicek. Dan kemungkinan besar harusnya nggak dicek. Ini posisi yang off angle banget. Noisy Boy, oh dia sebenarnya udah ngeliat tapi crosshairnya terlebih dahulu dibanting. Berserk mendengar step dari arah Heaven tapi Vaskalis yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Tersisa teh botol untuk memenangkan clutch ini. 1v3, kita lihat Star sudah diletakkan. Mau nggak mau harus di tap dan smoke-nya dibuka ke arah U-Haul. Membangun persepsi kalau dia ada di U-Haul. Belum ketahuan dan Cut membaca mampu mendapatkan 1 kill. Nova Pulse dibuka, Vaskalis kena stun. Waktu begitu banyak yang dibuang oleh teh botol. 1v2 situation, Vaskalis mampu mendapatkan kill. Tapi apakah ada waktu untuk Budimaster melakukan defuse? Harusnya masih ada. Ini bakal tipis dan itu teh botol udah memainkan clutch-nya dengan sangat baik. Dia buka smoke ke arah U-Haul. Itu udah kayak, orang ngapain nih? Kenapa dia smoke U-Haul? Atau mungkin dia pengen nutup orang U-Haul? Kayak ini banyak banget kemungkinannya. Kita lihat tadi Cut udah sempet kayak ini apaan nih? Kok ada smoke di sini? Dan itu udah hampir banget. Andaikan teh botol melakukan swing lebar, tapi tadi Vaskalis juga mampu memenangkan duel. 4-2 Boom Esports tertinggal Bel di mapping mereka sendiri. Ya itu padahal tadi dari Bigetron mereka udah galau banget gak sih kelihatannya. Yes. Itu mereka ngelihatnya kepisah-pisah. Ada satu yang mau stick, satu ngeliatin shower, satu ngeliatin short. Itu ada Gravity Well dibuka, ada Nova Pulse dibuka. Tapi somehow well played tadi dari Bigetron menurut gua karena mereka melakukan double pick. Dan udah terlalu sulit tadi posisinya bagi teh botol sendiri. Dan sekarang nampaknya ada pergerakan agresif. Oh, Berserk langsung nge-dash incut. Masih di dalam side dan Noisy Boy ternyata yang mampu mendapatkan Berserk. Hunter sendiri akan dibuka untuk Frostmine sendiri. Berhasil mendapatkan cut tentunya. Membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Tapi 3 melawan 4. Seraya Flip Shooter mampu mendapatkan Noisy Boy. Tapi tiba-tiba saja it's a 2v3 situation. Karena refract demi refract terus terjadi. Dan side B sudah menjadi lahan bebas untuk melakukan planting. Frostmine yang akan melakukan planting. Masih ada Gravity Well yang menahan. Dan akan membeli waktu yang cukup banyak. Agar seorang Sayo bisa melakukan flank yang cukup jauh sebenarnya. Sehingga menurut gue Bigetron mereka bermain terlalu terpisah. Sementara dari Boom Esports, mereka bermain dengan angle-angle yang bisa saling melakukan refract. Perlahan namun pasti, dari Budimaster mulai mengisi ke arah elbow, menunggu pergerakan dari Sayo. Alangkah misalkan dari Boom Esports mereka melakukan push, tapi ternyata Boom Esports mereka hanya mengandalkan crossfire. Dari arah dalam side, menahan angle demi angle. Sayo mampu mendapatkan Blaze King. Mulai berjalan perlahan kali ini dan Sayo mampu mendapatkan 2 kill. Menyisakan 1 orang saja dan Frostmine pun harus tumbang. Satu persatu pemain-pemain dari Boom Esports terpick off oleh Sayo yang datang dengan flank yang sangat besar tadi. Buying time yang dilakukan oleh Sayo dengan Gravity Well dan Pinchers movement-nya membuahkan hasil yang manis. Sekali lagi Bigetron mampu untuk mendapatkan retake-nya. Wow. Ternyata ini kejutan yang dibilang sama Budimaster ya di pertandingan pertama di interview dia bilang kita nggak takut sama Boom Esports, kita hajar mereka.
Dan 5-2 ini tercerminkan dari agent selection mereka, dari cara mereka bermain. Sayo masih tetap menjadi pemain yang begitu eksplosif. Kira coy dia ngepick kayak nggak ada dosa, kayak gampang nih satu. Mana lagi? Di sini ya. Terus kayak 2 lawan 3 loh. Tapi sayangnya ya itu Boom Esports main terpisah-pisah, terpick off satu persatu dan sulit banget memang. Sekarang Boom Esports tinggal 3 angka, half buy, force buy bahkan bisa dibilang. Oh, Sayo connect! My God, this guy is just hitting shots. Gak bisa rasanya mengeliminasi Sayo. Blaze King mampu dapetin double kill. Loh, Frostman tiba-tiba dapetin satu juga. Berserk ingin mencoba mendapatkan Sayo yang langsung tiba-tiba mundur. Dan ini 2 lawan 4. Kalau kalah lagi di 2 lawan 4, sambil minum gak tuh? Sambil minum gak tuh? Itu Sayo tuh. Oh iya, kameranya salah ya. Gue sampe bingung, hah gimana caranya, jago banget nih orang. Dan tiba-tiba aja Teh Botol mampu mendapatkan satu. Mungkinkah half buy ini berhasil untuk Bigetron? Cut di sini 1 lawan 4 dan Frostmine atau bahkan Berserk tepatnya mampu mendapatkan satu kill lagi. 5-3. Kayaknya emang mesti main cepet deh Boom Esports. Main lambat menurut gue nggak membuahkan hasil. Atau mungkin emang main lambat di awal untuk mencoba ngeraba nih. Oh ini mainnya gimana sih? Mainnya gimana sih? Nah sekarang mungkin mereka udah bisa coba main lebih cepet. Karena kelihatannya main cepet itu lebih berhasil untuk Boom Esports. Dan technical time out nampaknya di call oleh Bigetron. Abis ini tinggal benerin gimana aja mereka ngatur posisi post plan-nya aja. Oke, thank you Andy atas analisis singkatnya karena kita akan segera memasuki kembali ronde ke-9 antara Bigetron versus Boom Esports. Iya, crossfire di post plan Boom Esports memang patut dipertanyakan. Cuman kelihatannya mereka udah mulai dapetin angka. Bigetron tactical timeout tentunya untuk menghindari hal tersebut, memberikan damage ke poin-poin yang mereka butuhkan. Vascalis pakai frenzy, force buy dari Bigetron. Bakal ngandelin banget kill pertama dari Bigetron sih, biar bisa dapetin senjata atau mungkin main pakai Hunter's Fury. Tapi ngelihat dia main dari arah Kabi, ini jalur evakuasinya sulit sebenarnya. Kita lihat aja dan bahkan pakai frenzy coy sejauh ini. Ngeri banget dan langsung dengan connect harusnya itu Hunter's Fury dan bahkan mampu mendapatkan Frostmine yang gagal kabur, kayaknya terkena Gravity Well tadi oleh seorang Sayo dengan itu mini games yang bagus banget. Dan sekarang menjadi 4 lawan 5. Boom Esports harus bermain tanpa satu initiator lagi. Yap, Berserk mengambil angle yang cukup agresif. Long, perlahan namun pasti mulai diambil kendalinya. Tapi ini terlalu sulit untuk Boom Esports karena mereka nggak punya kendali sama sekali dari arah hookah. Sementara Flash akan diinisiasikan. Vascalis pun tumbang di tangan Berserk. Flash kembali dibuka. Bermain dengan tempo yang cukup sabar kali ini. Dengan informasi sudah masuk harusnya dari pemain-pemain Bigetron. Berserk melakukan kontak. Mengendap-endap kali ini. Dan Noisy Boy belum mampu mendapatkan Berserk. Dan ternyata bakal di-reswing. Blaze King berhasil untuk mendapatkan shoot. Tapi lagi-lagi Noisy Boy masih menahan Blaze King. Hitting the shots. Noisy Boy pun harus tumbang. Dan itu dia Viper Speed akan dibuka oleh Flinchider. Sehingga Bigetron retake mereka akan diberikan PR yang lebih besar lagi. Viper Speed tentunya harus ditembus. Begitu pula Cosmic Divide. Tidak ada informasi yang bisa didapatkan oleh Budimeister dan juga Sayo. Karena mereka terlalu terpisah dan bahkan tidak ada initiator yang tersisa. Tidak ada flash yang bisa digunakan. Tidak ada trailblazers yang bisa digunakan. Ataupun mungkin recon dan drone untuk melakukan retake ini. Sehingga save akan di-call Bigetron. Mereka akan kehilangan 1 angka. Sementara dari Boom Esports, mereka bisa membaca permainan-permainan dari Bigetron. Dan menambahkan 1 angka lagi. Memperkecil gap ketertinggalan mereka dengan Bigetron. Ya, wise choice menurut gue dari Bigetron untuk nge-save ini karena almost impossible dengan Viper Speed di situ. Tanpa star lagi dari Sayo, gue yakin mereka nggak mau buang-buang Cosmic Divide dari Sayo. Sayang banget untuk dipakai di ronde yang basically berapa itu? 40, 30, 70 kemungkinannya untuk Bigetron. Dan Noisy Boy sebenarnya bisa banget dapetin kill kedua ini, cuman ya itu unlucky Phantom Moment. Cuman ngeding doang dan langsung dibalas sama Blaze King dengan finishing shot 5-4. Bener aja Bel. Perlahan tapi pasti Boom Esports mengejar ketertinggalan. Mereka butuh kayak adaptasi dulu di beberapa ronde pertama. Ngebaca pergerakan pemain-pemain Bigetron sampai akhirnya mereka udah nyetel. Dan kelihatan mereka udah mulai nyaman. Cut sendiri, kalau misalkan kita lihat masih main dari arah hookah. Di tap sekali, dipancing flashnya keluar. Dan bener aja langsung di flash, di smoke, toxic screen semuanya
dikontrol abis-abisan di sini shower dari Bigetron. Pemain-pemain Boom Esports berhasil memancing toxic screen dari Sayo dan juga flash bersearch bahkan mampu menculik Vaskalis. Itu tajam banget. Shoot off angle dari arah mid. Dari bersearch maka bakal ngecek dan tentunya itu bakal free kill. Cut bakal langsung boot, cara boot cabut. Sayangnya dia nggak nyuri vandal dari Berserk, justru langsung reposition. Mungkin takut bakal langsung di refract tadi. Dan 4 lawan 4. Lihat Cut udah tiba-tiba ada di long. Ada Don, tentu ini makanan empuk bagi seorang Cut. Langsung saja dan ini satu orb, dia punya showstopper. Bakal langsung dibur tentunya, langsung showstopper. Mampu dapetin satu lagi dari seorang Cut. Langsung mampu mendapatkan Phantom. Wow. Cut di sini mampu mendapatkan 3 kill seorang diri dari 3 tempat yang berbeda. Dan tiba-tiba aja 2 lawan 4. Kecolongan abis-abisan dan bahkan Cut 1 kill mampu mendapatkan race untuk Cut. Wow. Wow. Berawal dari Sheriff. Ditukar tambah jadi showstopper berakhir di Phantom. This is VCT, this is not gun game, Cut. Gila coy. Ini nggak logis sih. Ini adalah cost dari Boom Esports bermain terlalu terpisah-pisah. Lu nggak bisa, man. Lu harus nge-respect. Ini Cut sih kalau dikasih space. Wow. Ya itu udah bisa ngilang kemana aja. Wow. Dia nggak ketek sama sekali lagi. Gila. Masih 100 HP. Dan 64 Bigetron, mereka udah ada di angka aman sekarang. Dan terlihat sekarang approach yang dilakukan oleh Boom Esports tentunya. Mereka akan bermain dengan tempo yang lebih cepat dibandingkan dengan ronde sebelumnya. Di ronde yang ke-11 kali ini. Karena Blaze King punya sebuah Seekers yang bisa saja dia gunakan. Ada sebuah recon yang akan dibuka. Blaze King mampu mendapatkan kill karena Noisy Boy. Itu artinya tidak ada flash. Bisa digunakan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Flame Shooter akan melakukan planting Seekers. Bahkan belum dibuka kali ini oleh Blaze King. Sementara dari pemain-pemain Bigetron, sekali lagi mereka harus melakukan retake ke arah side B. Sayo memiliki sebuah Cosmic Divide yang bisa saja dia gunakan. Vaskalis juga masih punya drone untuk menggali informasi dan itu dia sih terus menahan. Dia harus di-refract oleh Cut. 3 melawan 4 sekarang dan masih ada peluncur dari sana, tapi ada Sayo dan juga Vaskalis. Dan tiba-tiba saja menjadi 2 melawan 2 sekarang. Serai Cosmic Divide akan dibuka, harus di-push kali ini Cosmic Divide-nya. Sayo akan langsung melakukan defuse. Gravity Well akan dibuka, masih ditahan. Recon kembali dikeluarkan, lagi-lagi di link power begitu berasa, tapi Teh Botol akan mampu mendapatkan Vaskalis. Sayo mampu mendapatkan 1 kill, tapi untungnya Teh Botol di sana akan melakukan swing ke arah Sayo dan refract pun terjadi. 6-5 skor sementara, tapi itu adalah ronde yang sangat mahal untuk Boom Esports. Tapi tentunya angka masih bisa mereka amankan. Itu too close for comfort lagi-lagi ya. Ini retake dari Bigetron rapi loh, Bel. Bener-bener rapi. Mereka punya plan, mereka komunikasi yang bagus menurut gua. Wah, ini Bigetron yang berbeda dibandingkan kemarin sih menurut gua. Boom Esports sendiri kelihatan agak kewalahan. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat Cut lagi kena dari Boom Esports sendiri, mungkin dari Blaze King justru yang kelihatan mencolok banget. Dan permainan yang lagi-lagi dengan tempo yang lambat. Vaskalis bakal jadi bait. Harusnya mereka tahunya di sebelah kiri bisa aja ada orang dicek dan bakal di jump bait sekali lagi oleh Vaskalis. Langsung di swing oleh Blaze King. Dan langsung aja ternyata ada triple pick Vaskalis. Lalu lebar swingnya dan Cut mampu mendapatkan 1. 3 lawan 4 sekarang PNCL langsung ke arah long. Untuk setidaknya mendelay main pemain Boom Esports regroup. Dan nampaknya mereka akan mundur di sini ke arah side A. Ada Sayo di sana dan dia udah dapetin angle. Kalau Sayo bisa dapetin 1 entry, 1 opening, ini berbahaya sih. 1 aja yang dibutuhin sama Sayo untuk setidaknya memungkinkan retake dari Bigetron. Masih menahan di dalam smoke-nya, gambling banget di sini Sayo. Apakah bakal dicek? Kakinya udah kelihatan dan benar aja Flip Seder mampu mendapatkan 2 kill bahkan di sini Sayo. Berserk memang mampu melakukan refract, tapi Berserk langsung mengeluarkan Bensomnya dan bahkan membuat keunggulan pemain berada di tangan Boom Esports. Sayo sebenarnya udah melakukan damage yang luar biasa. Dan kita lihat di sini Cut melakukan flanking. Oh, timing. Cut nampaknya hampir saja bisa mendapatkan pemain-pemain Boom Esports yang tidak waspada. Dan Cut bakal mendekat ke arah bathroom. Crossfire sudah diciptakan di sini. Cut, angle manakah yang bakal jadi? Senjata udah kelihatan duluan dan Teh Botol di sini. Dan ditumbangkan oleh Cut, secel ke kanan langsung. Oh, Berserk pun cabut. Duel antara Wonderkid duelist di sini. Dan Berserk bakal coba langsung ngejar jumping. Cut
Bakal coba stick to the diffuse. Oh, ini terlalu ragu-ragu dari seorang Cut. Terlalu sulit. Tipis banget dan Berserks yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Wow. 1v1 antara dua pemain duelis muda Indonesia. Akan menghasilkan skor 6-sama untuk kedua tim ini. Ini sih kelihatan. Karena dia ini merupakan pemain yang flex banget. Agent apapun, dia pasti bisa nge-frag. Dia pasti bisa outplay. Dan menurut gua pemain ini juga menjadi salah satu kunci sih kemenangan dari Bigetron di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Terima kasih tentunya untuk Sleepy Andy atas analisis singkatnya karena kita akan segera meresum kembali pertandingan kita di second half map yang pertama antara Bigetron dan juga Boom Esports. Boom sebagai defender bermain dengan cukup agresif, flash akan dibuka, Berserks yang akan memimpin garda terdepan kali ini. Dimana dari Blaze King, dia sudah mengambil angle yang cukup agresif, Noisy Boy. Dia sudah mau expect adanya push yang dilakukan. Sementara dari Bigetron, belum ada pergerakan signifikan yang mereka lakukan. Boombot memang dibuka Sayo. Lagi-lagi membuka killnya ke arah teh botol. Noisy Boy kan perlahan namun pasti menarik angle ini. Adu kesabaran dan Blaze King. Sharp langsung mendapatkan kepala dari Noisy Boy. 4 melawan 4 sekarang. Dengan Cut yang sudah tertek low HP. Kembali tempo permainan cukup diperlambat kali ini. Saraya Blaze King masih menahan angle ini. Bakal di-swing sama Cut seorang diri saja. Dan Blaze King begitu pula Berserks mampu mendapatkan kill. Dan itu spike drop. Berserks akan mendapatkan 2 kill. Budi Meiser memang mampu untuk mendapatkan seorang Berserks. Tapi tak lagi-lagi kali ini 1 melawan 2. Bahkan Budi Meiser posisinya sudah ter-reveal. Dan sudah terlalu sulit dari double pick yang dilakukan oleh Boom Esports sempurna 7-6. Permainan tadi menurut gua full tarkam dari arah mid. Yes. Itu Boom Esports juga bawa bolanya, bawa bola panasnya ke Bigetron, langsung disamperin Bigetron yang mencoba untuk main lambat. Dan lu lihat sendiri tadi opening frag dari Blaze King menurut gue yang juga lagi on fire malam hari ini. Itu penting banget ke arah Noisy Boy karena itu ngebuka space sehingga pemain-pemain yang lain bisa lebih dalam, Berserks bisa ikutan masuk juga dengan frenzy-nya. Dan impactful kills udah dari situ deras datang untuk Boom Esports. Sekarang Bigetron nggak dapetin spike plan, mereka nggak bisa force buy tentunya. Mau nggak mau, iya satu pemain udah hilang. Tiba-tiba aja langsung Sayo harus bermain tanpa satu controller lagi. Bisa dibilang global controllernya sudah ditumbangkan. 4 lawan 5 sekarang. Apa yang bisa dilakukan dengan hanya modal klasik? Membutuhkan lebih dari sekedar keberuntungan untuk mendapatkan angka di ronde kali ini tentunya. Karena modalnya hampir bisa dibilang gak ada. Apalagi kita lihat Frostmind mencoba untuk mendapatkan 1 kill, 3 kill untuk Frostmind. Mudah sekali rasanya. Lawan handgun ini dan flawless untuk Boom Esports. Boom Esports unggul 2 angka kali ini atas Bigetron memasuki second half. Ya itu basically tadi di round barusan Bigetron. Mereka tidak berharap untuk mendapatkan apapun sih di ronde tersebut. Mereka cuma buka badan, cari informasi. Keberadaan pemain-pemain dari Boom Esports, bagaimana cara penjagaan mereka. Karena memang mereka juga nggak melakukan investasi apapun, bahkan Sheriff pun nggak mereka beli di ronde tersebut. Karena tentunya mereka ingin menang di ronde ini. Terlihat dari buy yang sudah mereka lakukan, 5 rifle dan juga 5 heavy shields yang sudah mereka investasikan. Default terlebih dahulu akan diinisiasikan kali ini oleh pemain-pemain dari Bigetron. Sementara dari Boom Esports, tentunya mereka masih akan menggunakan senjata yang mereka bawa dari ronde sebelumnya. Buka mulai diambil kendali oleh Cut. Lagi-lagi utility dari Viper atau dari ability Viper itu sangat mengganggu dan akan dilepas kali ini dari Hukah. Dimana Cut sudah membuang utility-nya untuk membuka angle tersebut. Jadi cukup disayangkan. Sementara dari arah shower bakal diintip perlahan namun pasti dari Boom Esports. Belum ada pergerakan signifikan kali ini dari Bigetron. Jadi dari Boom Esports mereka juga nggak memberikan efek-efek yang lebih. Mereka tidak memberikan reaksi atas aksi. Mereka hanya menunggu pemain-pemain dari Bigetron untuk menunjukkan taring mereka. Mungkin dari arah short, dimana Berserks sudah mengambil angle yang cukup tinggi. Mampu untuk nge-tag satu pemain. Jadi dia pun harus membuang angle tersebut. Dan ada play yang ingin dilakukan oleh Blaze King untuk shoot. Berhasil membaca posisi tersebut. Berserks memang mampu untuk menemukan Budi Meiser. Tapi refrag cepat terjadi. Tebokal bermain di angle yang cukup dekat. Dan double pick langsung dilakukan. Spike akan di-plan. Dan retake akan dilakukan Quickfire. Mampu ngecipak satu pemain. Bakal di-ego swing sama Sayo. Bukan permainan yang terbaik tadi. Menjadi 2 melawan 2 sekarang. Tapi Cut lagi-lagi rifle-nya sangat memberikan sharp as ever. Quad kill dari Cut. Dan akan menambahkan 1 angka bagi Bigetron. Tapi ronde tersebut pastinya terasa sangat mahal untuk mereka.
Gila, itu Cut sih rifle-nya ngeri banget sih. Tajam banget, tembakan dia yang ke Frostmine itu menurut gua gila tajam banget. Dan ini Flip Zider sebenarnya itu saya udah blunder tapi untungnya bisa di recover sama Cut. Sakit banget. 7-8 sekarang Boom Esports baru akan bermain full buy dan benar aja seperti ekspektasi kita di half break tadi kalau Berserks akan mengeluarkan operator tentunya karena ini adalah salah satu senjata andalan dari Boom Esports. Dengan adanya operator dari seorang Berserks ini bisa nge-shutdown satu angle mutlak tanpa harus ada utility tambahan. Kita lihat di arah short udah dijaga kuat sehingga B-nya bisa ditigain. Flip Zider udah tinggal fokus sama bathroom. Dan bahkan toxic screen-nya juga udah siap buat nutup kalau emang Berserks harus cabut. Karena itu juga nutup shower. Kalau misalkan kita lihat Frostmine masih coba jumping pick aja Bigetron. Tapi pasti crawling in. Boombot ke arah hookah. Shells out. Coba untuk benar-benar nge-secure kalau hookahnya ini kosong. Tapi masalahnya berarti udah nggak ada Shells untuk ngusir pemain di arah backside. Noisy Boy kena recon. Dan itu informasi yang lumayan mahal karena itu artinya ada satu initiator dari arah Bilong. Dan guiding light ini bakal semakin mengkonfirmasi posisi pemain-pemain dari Bigetron. Masalahnya ada drone juga kali ini dari Vaskalis membuat pemain-pemain Boom Esports pusing. Ini kemana? Karena pasti ada satu inisiator yang bareng 4 pemain lainnya. 30 seconds Di sini left. Cut. Harusnya udah ketahuan juga kalau ini bakal B karena Cut juga ada dari arah hookah dengan Shells dan Boombotnya. Sudah masuk, Satchel, Blaze King bakal disiksa tapi teh botol nggak dicek. Mampu mendapatkan satu, harus membuang nyawa selama mungkin di sini tapi pada akhirnya akan tumbang di tangan Budimeister. You are divided. Gagal menahan nyawa. Cosmic Divide dibuka di sini oleh seorang Sayo. Langsung lari. Mencoba untuk mengambil posisi Sayo berada dari arah backside. Flip Zider sendiri bakal swing ke arah elbow. Dan tentunya ini bakal sulit karena Berserks akan diambilin operatornya dan ini kayaknya bakal safe. Karena udah nggak ada waktu, nggak ada utility. Almost impossible, Berserks juga kejauhan. Jadi ini bakal 8 sama. Bigetron dan Boom Esports sengit banget. Dan wow, ini sih improvement yang luar biasa dari Bigetron. Ini sesuatu yang gua nggak duga akan sesengit ini karena gua tahu sendiri ini sesuatu yang mungkin udah dipersiapkan oleh Bigetron untuk dikeluarin sekarang dan Boom Esports mungkin juga nggak expect kalau Bigetron bakal rapihin. Ya, tapi gue nggak tahu sih ini line up seperti apa yang lu katakan ya, udah dipersiapkan atau overnight. Kalau misalkan ini overnight, ini gila banget sih Son. Ngelihat mereka bisa ngeimbangin Boom di bind ini. 8 sama dan menurut gue tadi teknik yang bagus juga dilakukan oleh Cut. Dia pakai satchel-nya nggak untuk entry karena dia percaya banget tadi ada flash yang dikeluarin. Pemain-pemain dari longnya juga ikutan masuk. Smoke juga udah ditutup ke arah elbow. Jadi dia nggak bisa di pick off dari arah elbow. Dan dengan teknik satchel-nya tadi dia merusak crosshair dari Blaze King. Itu otomatis Blaze King nggak bisa nahan sama sekali dari arah Kabi. Dan dari teh botol dia juga udah di wallbang abis-abisan. Sekarang tentunya adalah ronde yang lagi-lagi bakal sangat-sangat menggila karena Cut sudah tumbang di tangan Berserks. Pemain ini nebein sebuah Boombot tadi. Dia nggak takut, dia swing. Dapetin 1 kill, langsung dash out. Dan 4 melawan 5 sekarang tiba-tiba saja dari Bigetron. Mereka harus kehilangan dashing power mereka, entry power mereka. Sementara itu dari Boom, mereka tidak menggunakan senjata yang lebih signifikan. Dan lihat ini, Flip Zider tentunya dia tidak di-expect sama sekali. Sayo pun harus tumbang di posisi yang sangat-sangat mengenaskan. 3 melawan 5 sekarang perlahan namun pasti. Pemain-pemain dari Bigetron terchip off satu persatu. Seraya Blaze King juga sudah mendapatkan informasi satu pemain dari arah long. Dan masih belum ada pergerakan signifikan yang dilakukan oleh Bigetron sendiri. Lihat mereka bermain terlalu terpisah-pisah. Yes. Satu pemain dari arah shower, satu pemain dari arah short, satu pemain dari arah bisa attacker, jadi nggak ada refract potential di sini. Sementara dari Boom Esports mereka nggak perlu commit fight karena mereka tahu mereka menang dari segi jumlah pemain. Ya ini bener-bener ngarap individual skill dari Bigetron. Kalau misalkan 30 kita lihat seconds Vaskalis left. mampu dapetin 1 kill, bakal drone di tempat yang maut banget. Oh dari arah triple-nya nggak dicek. Teh botol masih ketahuan dan tentunya ini free kill bagi seorang Teh botol dan bahkan double kill untuk Teh botol. Oh no, blunder tadi dari I got the spike. seorang Vaskalis. Tentunya itu bakal misleading banget infonya dan Noisy Boy harus melakukan kelas double kill. 9 detik dia harus nge-plan. Langsung tentunya dipanis oleh Berserks. Itu misleading banget informasi dari Vaskalis karena
Iya, orang showernya jadi no info, Vaskalisnya juga over PD tentunya dengan informasi yang dia udah dapetin dari drone. Teh Botol memainkan ronde tadi dengan sangat bagus dan ini Boombot dari Cut menurut gua di tier kayak gini itu terlalu jauh. Ketika Berserk dengar, oh Boombotnya jauh nih, langsung di pick karena dia tahu dia bakal punya waktu untuk ngancurin Boombot itu atau mungkin kabur. Dan kalau misalkan kita lihat 8-9 Boom Esports kembali unggul. Walaupun demikian keunggulannya nggak jauh. Ini sama persis kayak Icebox waktu Bigetron lawan Boom Esports. Sangat-sangat sengit. Dan dari Bigetron duit mereka nggak sehat, jadi kalah di sini. Mereka harus ikut di ronde selanjutnya. Jadi ini bisa aja jadi break point untuk Boom Esports. Ya, sementara ada 3 ultimate yang bisa digunakan oleh masing-masing tim. Kali ini Viper Speed sudah dibuka nampaknya dari arah short oleh Flipshder, di mana drone akan dibuka oleh Vaskalis ke arah Bilong dan akan disambut juga dengan drone dari Frostmine. Dan ini artinya tidak bisa menembusi dari Viper Speed dengan sebuah drone. Mungkin saja dari Trailblazers yang akan diandalkan di momen seperti ini. Nampaknya bermain dengan cara yang lambat akan dipraktekkan oleh Bigetron di momen ini. Smoke mulai dibuka nampaknya. Flash akan dikeluarkan. Oh, Cut langsung membuka showstopper ke arah dalam side. Dan kocar kacir di sini pemain-pemain dari Boom Esports semuanya menarik mundur sampai ke arah bridge dan Vigedar akan nge-push dapetin satu pemain. Budimeister harus tumbang tapi masih ada Sayo yang akan melakukan punish. Seekers ternyata akan dibuka di sini oleh Blaze King untuk membaca posisi dan 3 pemain berada dari arah side B akan bersiap-siap kali ini. Dimana Cut ternyata sudah berada dari arah dalam side. Masih ada Trailblazers yang bisa saja digunakan dan Cut gak dicek posisinya dari arah Kabi, tapi untungnya tercek di momen-momen terakhir. Satchel akan dibuka dan ternyata dari Blaze King masih memikir growth dan akan bermain dengan waktu. Sayo terlalu agresif lagi-lagi, ego pick akan dilakukan. Frostmine akan mampu mendapatkan kill tapi Cut gak dicek, bloknya berhasil didapatkan tapi Frostmine dan juga Berserk akan melakukan act of redemption dan Vaskalis tidak mampu memenangkan 1v1 situation karena Frostmine langsung nge-swing dan siap untuk melakukan refrag. 8-10 Boom Esports. Mereka kembali mendapatkan angka dan berhasil mendapatkan double digit dengan retake mereka tadi yang cukup rapi dan juga bersih. 10-8 Boom Esports berhasil mendapatkan angka kembali dan ini artinya Bigetron mereka nggak akan punya ekonomi untuk ronde yang ke-19. Itu good round banget untuk kedua tim. Sayangnya satu, tadi yang lu bilang, Sayo dia overpicking, gak pakai utility. Padahal di belakangnya ada Noisy Boy yang udah siap banget nge-flash. Jadi andaikan itu di flash dulu, ceritanya udah pasti berbeda. Gua yakin banget. Sayo terlalu cepat tadi pickingnya. Dan akibatnya langsung dipunish abis-abisan. 8-10, udah berapa kali kita ngeliat Sayo kayak gitu tadi. Dan itu harus segera dibenarkan. Dari Boom Esports unggul 2 angka sekarang. Apa yang tadi kelihatannya Bigetron sangat-sangat tipis, sekarang bisa aja semakin jauh. Karena 8-11 bisa aja menjadi angka yang kemungkinan besar terjadi di sini. Dari Berserk menahan dengan Marshall di tangan, jumping pick, operator di tangan tepatnya. Masih coba debate sama Budimeister agar tembakannya satu keluar biar dia bisa ngambil space yang dia mau. Atau at least ini informasi yang cukup. Itu sih agak jauh sih loncatnya sih. Itu agak jauh sih loncatnya dan bener aja toxic screen bakal dinaikin. Dan bahkan kalau kita lihat bener-bener maksa keluar semua di sini. Berserk masih kekeh di posisinya. Dari Flipshder sendiri. Cut! Wow, what a shot, what a pick by Cut. 4 lawan 5 sekarang. Itu Blaze King gue yakin gak tahu apa yang nembak dia. Tetap hilang palanya dan Cut layang-layang di udara. Tentu bukan hal yang sulit bagi seorang Frostmine. Kayaknya ini bakal yang di-hit oleh Bigetron 30 detik. Wow. Ini permainan dengan tempo yang super duper lambat. Berserk slow pick, miss the shot. Opening untuk Bigetron, Snakebite bakal mengusir Berserk mundur. Dan di sini Teh Botol untungnya mampu mendapatkan satu kill. Masalahnya dia attack ke 6 HP dan bakal langsung di Snakebite oleh Budimeister. Sekali juga mampu mendapatkan Sheriff. 2 lawan 3 Viper Speed keluar dari seorang Budimeister. Bakal langsung coba dikejar di sini. Apakah mampu di kill? No, Budimeister mampu mendapatkan Teh Botol. Miss the shot tadi Teh Botol. Dan Frostmine harus melakukan clutch. 1v2, kelihatan Noisy Boy yang lebih cepat tangannya dan Frostmine akan ditumbangkan. 9-10, Teh Botol, big blunder tadi tidak mampu mendapatkan kill. Wave di waktu yang salah dan tadi Berserk juga sayangnya operatornya nggak connect bell. Dan itu Budimeister, wow. Luar biasa utility usage-nya. Snakebite nutup U-Haul, ngusir Boom Esports. Satu objektif tersebut dan terlihat
ada hasilnya. So semoga itu bisa di keep up. Untungnya untuk mereka sekarang Berserk sedikit miskin, jadi tidak perlu khawatir tentang operator, but still mereka harus tetap mikirin itu untuk ronde berikutnya. Yap, thank you so much untuk Sleepy atas analisis singkatnya karena kita akan segera masuk kembali ke pertandingan. 9-10 skor sementara Boom Esports. Tentunya mereka tidak memiliki senjata yang diunggulkan, tapi lagi-lagi Boom Esports tim ini sudah berhasil untuk mendapatkan thrifty mungkin di ronde-ronde sebelumnya. Jadi tentunya Bigetron mereka harus bermain dengan rapi, bermain dengan dempet agar refrag potensialnya bisa terciptakan. Dan lagi-lagi bermain dengan tempo yang cukup lambat. Cut. Begitu pula pemain-pemain yang lain menunggu adanya inisiasi push yang mungkin saja bisa dilakukan oleh Boom Esports. Karena mereka bermain dengan senjata-senjata yang lebih minimalis. Tapi lagi-lagi dari Boom Esports mereka sudah memiliki game plan di sini. Hookah diisi oleh 2 pemain. Ada Judge di sana. Dan akan dihindari nampaknya. Trailblazers akan dibuka. Membaca posisi dari arah short. Tapi dari Flip Shader dia masih bisa menghindari Trailblazers tersebut. Bakal langsung ada Hunter Fury yang dibuka. Belum mengenai siapapun. Dan akan di-cancel Budi Meister yang akan mengambil angle agresif dari arah Shadow. Ada Shorty di sana. Ngetek ke 18 HP tapi Flame Shooter hanya mampu mendapatkan 1 kill ke arah Cut. Langsung ada reflect cepat dari Noisy Boy. Flash akan dibuka untuk ngecek ke arah Kabi. Dan informasi sudah masuk bahwa hal tersebut kosong dan Pascalis siap atas flank yang mungkin saja terjadi. Masih ada Blaze King di sana. Side A sendiri sudah menjadi lahan kosong. Dan Blaze King mulai mengendap-endap untuk mengambil Vandal dan ternyata dia mampu untuk mendapatkan Pascalis. 2 melawan 3 sekarang Snakebite akan dibuka dan Frostmine sayangnya dia harus tumbang di tangan Sayo. Menyisakan 1 pemain saja yaitu Blaze King yang sudah terbaca posisinya melawan 3 pemain yang masih aktif dari Bigetron. 1v3 situation, Sayo udah ketahuan dari arah shower. Dan Blaze King coba repost, reload. 25 peluru sekarang. Di plan backside, jadi ini harusnya U-Haul udah pasti diisi. Harusnya Blaze King punya feeling akan hal tersebut. Masalahnya dia nggak punya waktu. Ini naik dulu. Dan bakal coba ngusir yang di shower. Ini bahaya banget nih yang di shower. Lu lihat plannya itu terbuka. Bakal sulit bagi seorang Blaze King untuk melakukan clutch ini. Dulu lagi dan nggak akan bisa. Sayo akan mampu mendapatkan Blaze King 10 sama. Tadi gua ngerasa Teh Botol ngebuang Judge kalau nggak salah. Dan itu kayaknya bikin suara sehingga Pascalis ngelihat ke belakang tadi. Sayang banget. Setahu gue tadi Teh Botol megang Judge terus dia buang. Sehingga tadi Pascalis langsung noleh dan sayang banget. Nah ini nih, momen ini. Kayaknya dioper cuman ini Gak pas ya. gak pas momennya tadi. Dan di sisi lain 10 sama. Wow. Boom Esports tertekan. Gua ngerasa banget ini Boom Esports tertekan. Bigetron bisa aja melakukan upset kedua pada malam hari ini. Upset pertama udah dilakukan oleh BWL. Apakah BTR akan mampu melakukan upset lainnya? Karena jelas ini mereka berada di jalur yang tepat. Bigetron benar-benar meyakinkan banget permainannya. Berserk tanpa operator kali ini. Bot coba cek. Tentunya bakal langsung dihancurkan Berserk sebelum akhirnya Boombot tersebut mendapatkan informasi lebih lanjut. Toxic Screen dinaik turunin. Bigetron bermain default sangat jauh ke belakang dari arah B main. Sementara dari shower yang emang dilepas sama Boom Esports. Bakal coba mereka kontrol sesaat. Spike pun masih jauh banget Bel. Kayaknya ini bakal menyerang dengan 20 detik atau bahkan 30 detik terakhir dari Boom Esports sendiri. Kita lihat mulai mengendurkan serangan. Mereka lebih main jauh ke dalam juga. Yap, ini utility dibalas dengan utility drone sekarang yang akan dibuka Pascalis. Berhasil mendapatkan informasi ada 1 pemain dari arah triple. Tapi lagi-lagi short yang akan diisi oleh 4 pemain penuh. Flash akan dibuka Berserk. Mau nggak mau dia harus ngelepas angle ini. Dan ada Pain Shells juga yang akan mengusir keberadaan dari Berserk. Pascalis bermain dengan timing mampu mendapatkan 1 kill Berserk. Memang ada refrag yang terjadi. Tapi side sudah kosong melompong diberikan ke arah Bigetron. Tapi ada Philip Shader mampu mendapatkan 2 kill. Dan tiba-tiba saja tanpa mata memandang. Pemain-pemain Boom Esports berhasil mendapatkan pemain-pemain Bigetron. Tapi lagi-lagi masih ada Cut. Showstopper akan dibuka. Seraya dia mampu mendapatkan 2 kill tadi. Tentunya dari Boom Esports. Mereka harus bermain ini dengan sabar. Recon mulai dibuka untuk membaca keberadaan dari Cut. Sudah ketahuan ke Event Shells akan dibuka. Cut akan melakukan reposition. Ganti senjata, ketiga peluru saja. Dan tidak mampu mendapatkan kill karena Frostmine yang sudah mengexpect keberadaannya. 10 sama jadi 10-11 karena tiba-tiba saja tadi Boom Esports tanpa kita menyaksikan apapun, hanya melihat berdasarkan kill board
mereka mampu mendapatkan kill demi kill, tidak memberikan waktu sama sekali untuk post plan bagi Bigetron. Itu gue udah percaya sih. Asli nggak bohong gue percaya Cut bisa melakukan clutch itu, apalagi dia udah buka showstopper. Andaikan showstoppernya ditahan lebih lama mungkin bisa lebih bagus. Cuman positioning dari Cut tadi menurut gue tidak dilakukan dengan tepat, agak kelihatan panik sebenarnya, dan Boom Esports nggak ngambil chance sama sekali. Bel tadi sebenarnya hampir timing tuh waktu dua pemain dari Boom Esports loncat dari arah Heaven. Itu kalau lagi megang senjata mati sih itu satu orang lah at least bisa ke take down, dan ngeri banget. Cut lagi di atas angin, apapun bisa terjadi. Boom Esports gak boleh ngasih celah sama sekali. No operator for Berserk, kayaknya dia juga nyadar mungkin no operatornya lagi nggak hit hari ini, sehingga akan bermain dengan Vandal aja, dengan mobilitas yang lebih tinggi, dengan retake yang lebih memungkinkan juga. Dan kalau misalkan kita lihat dari Berserk bermain di off angle, posisi yang cukup unorthodox dari seorang Berserk. Dari arah hukahnya sendiri udah ada crossfire antara Teh Botol dan juga Blaze King. Wah, ini sih Satchel out. bisa kelar sih Blaze King. Kayaknya bakal langsung di swing tentunya oleh Cut. Itu begitu Boombotnya udah ngecek spot dari Blaze King, Cut nggak pakai ragu sama sekali. Frostmine harus make a play di sini. Mampu mendapatkan satu dan bahkan double kill untuk Frostmine. Dan benar saja, Frostmine holding angle mampu mendapatkan double kill. Keunggulan yang dibuat oleh Cut tiba-tiba saja sirna. 3 lawan 4. Boom Esports berada di ambang menuju match point. Yap, ini perlahan namun pasti Cut mulai nge-creep in. Dan side sendiri akan dijaga oleh dua pemain 30 yang seconds berbeda. left. Botol tidak siap dengan senjata kali ini. Sudah terdengar di sana beberapa dentuman senjata dari Cut. Ada sebuah smoke yang akan dibuka Budimeister. Posisinya sudah trivial kali ini. Ada dua orang di sana. One Tapi enemy ternyata remaining. Frostmine mampu mendapatkan satu kill lagi. Spike Begitu down. Teh Botol karena Budimeister menyisakan satu pemain saja, 10 seconds left. yaitu Cut berada dari area hookah. Sudah terlalu sulit kali ini. Harusnya match point akan diamankan oleh Boom Esports. Cut memang mampu untuk nge-chip off satu pemain, tapi apa lebih dari itu, karena match point akan langsung diamankan oleh Boom Esports. point. Wah, what a play tadi dari Frostmine. Ini kalau misalkan Berserk plus checking corner sama dengan Berserk wins, ini Frostmine plus holding angle sama dengan Frostmine wins. Ini gila banget sih. Gila. Dia rapi banget. Cara dia jiggle headshotnya, wow. Seperti yang tadi gue bilang, ini Frostmine harus make a play. Dia kalau nggak make a play di sini, Boom Esports kayaknya bakal disamain kedudukannya, dan bener aja. Karena triple kill dari Frostmine, kita lihat ekonomi dari Bigetron runtuh. Akibatnya mereka nggak bisa full buy Spectre, Bulldog, 2 Phantom, bukan senjata terbaik, dan bahkan adding insult to the injury, Flipseder buka Viper Speed dari arah shower, benar-benar nge-shutdown salah satu point of entry menuju side A. Cut udah ketahuan positioningnya dan bakal langsung mundur. Flipseder ini udah megang angle kuat banget. Ini benar-benar total shutdown. Shower udah no hope. Dan dia nggak boleh maju sih menurut gue, dia nggak boleh buat blunder di ronde seperti ini. Budimeister masih menahan. Belum bertemu dengan siapa-siapa. Kabi udah diisi Berserk di posisi unorthodox sekali lagi. Budimeister hampir ngepick tadi. Kayaknya dia udah ngelihat Berserk. Dan ini benar-benar pengen memanfaatkan feeling, dan benar aja Budimeister yang akan mampu mendapatkan pick tersebut. Mainkan pick tersebut dengan sangat cerdas tadi Budimeister. 4 lawan 5. Seekers keluar di sini langsung entry dan agak stacking dari pemain-pemain Bigetron. Cenderung numpuk dari arah U-Hall. Spike masih belum di-plan. Dan 36 detik. Spike tahan di U-Hall. Oh, Teh Botol mampu dapetin satu, dan Frostmine akhirnya tumbang juga. Teh Botol double kill. Oh no, mereka nggak plan di posisi default. Mereka pengen nge-plan untuk backside. Teh Botol sendiri menahan dengan senang hati. Dan akhirnya mereka mundur kembali ke arah side B, di mana ada Blaze King menahan dari arah KB 17 detik. Gravity Well dibuka oleh Teh Botol, semakin mendelay 14 detik. Blaze King hanya butuh membunuh Spike Carrier atau bahkan membuang waktu selama mungkin, tapi dia kena flash. Udah ketahuan sekarang, masih belum ketahuan spotnya. Oh no! Blaze King missed the shot! Oh no! Huge wave tadi! 1 lawan 2 sekarang, Flipseder, sang IGL. Mampukah melakukan clutch ini? Lihat. Wing dan Cut yang akan mampu mendapatkan kill. Oh no! Huge wave from Blaze King. Dia basically udah tinggal ngumpet aja sih, Bel. Dia nggak perlu banget ngepick sama sekali. Dia udah benar-benar cuman ngumpet, nunggu di plan, bunuh satu. Mau yang bawa spike, mau yang nggak bawa spike, itu harusnya udah menang. Tapi karena guiding light dari Noisy Boy kena, cekak.
Semua langsung waspada. Ini ada di mana nih? Ini ada di mana nih? Dan langsung dicari Blaze King. 11-12. Kira bisa aja masuk ke overtime. Padahal tadi nggak dicek loh sama pemain-pemain Bigetron. Iya, Mereka itu tuh dia. bener-bener linglung banget Itu dia nyari. miss the shot pula. Wah itu sih. Iya. Udah ente momentos itu. Udah ente momentos sih itu udah. Ya tapi ini the show must go on tentunya untuk Boom Esports dan juga dari Bigetron. Ekonomi dari Bigetron gak begitu bagus. Dari Boom Esports, mereka terlihat lebih bagus dari segi ekonomi. Karena hanya Berserk saja yang akan menggunakan Bulldog di ronde kali ini. Sementara dari Bigetron, Pascalis dan juga Sayo, mereka tidak menggunakan senjata yang maksimal dan ada stacking di arah dalam smoke shoot. Akan menahan, 2 kill langsung Oh dia my dapatkan God. Berserk dan juga What? Blaze-King nge-pick tanpa adanya flash. Sama sekali big blunder results to big mistake. 3 melawan 5 bahkan langsung di dry pick. Botol juga harus tumbang, showstopper dibuka tapi ternyata lihat bahkan bukan side B yang bakal di-hit. Itu hanya shoot semata saja karena ternyata side A yang akan diambil alih oleh pemain-pemain dari Bigetron kali ini. Benar-benar clear, benar-benar kosong. Di mana Boom Esports 2 pemain yang tersisa, Flipshuder dan juga First Mind. Mereka harus melakukan retake, do or die, overtime atau kemenangan. Dan Viper's Fit bahkan akan dibuka First Mind. Menjaga dengan angle yang cukup tipis dan lihat Flipshuder bahkan di-expect oleh Noisy Boy. Menyisakan First Mind seorang diri harus menebak-nebak di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Bigetron. Dia mulai membuka kali ini. Sebuah recon tidak membaca dan First Mind pun harus memenangkan clutch of his lifetime. Masih ngecipok satu pemain, Hunter Fury bakal dibuka. Ngetek satu pemain di sana dan Pascalis pun harus tumbang. Flash akan diinisiasikan. Frostman tertek low HP dan shock dart mulai dibuka. Mau nggak mau dia harus melakukan defuse dan tentu saja posisi tersebut sudah sangat-sangat sulit. Seraya Sayo akan menambahkan asah bagi Bigetron. Overtime kembali akan kita saksikan di Valorant Challengers Indonesia 12 sama antara Bigetron dan juga Boom Esports. Wah gila, ini Boom Esports bener-bener gambling dari arah long tadi. Mencoba untuk ngambil inisiasi tapi lagi-lagi polosan tanpa flash keluar dari dalam smoke di mana ada kemungkinan besar Cut dan Bigetron menunggu di sana. Mereka harusnya udah tahu ini Bigetron selalu main lambat. Angle manapun itu kalau bisa diutil harus diutil dan bener aja Boom Esports kepunish abis-abisan. Ini bakal sulit banget untuk di recovery. Lu lihat Cut 31 kill. Oh my God. Ini menggendong Bigetron setelah performa yang gak begitu bagus mungkin akhir-akhir ini, tapi ini redemption dari Cut. Sementara dari Boom Esports, gue yakin ini adalah salah satu momen di mana mereka akan merasa sangat-sangat tertekan setelah sekian lama didapuk sebagai salah satu tim terbaik di Indonesia. Mereka bisa saja kehilangan satu map di pertandingan yang menentukan apakah mereka bisa lolos ke Apex atau tidak. Berserk dari arah market, Sayo sendiri akan mencoba untuk menahan dari arah U-Hall. Ini posisi yang sering banget diisi sama Sayo. Dan akan mencoba untuk main nekat tadi off angle. Dan kalau misalkan kita lihat, nampaknya Esports bakal nge-walk off dari udang spot. Snakebite langsung semakin memukul mundur. Blaze King mampu mendapatkan Budi Meister. Tapi masih ada Sayo. U-Hall dijaga abis sama Flipshuder. Bahkan di double Snakebite. Nggak ngasih kesempatan sama sekali bagi Flipshuder untuk mengambil alih U-Hall. Dan Flipshuder respect akan hal tersebut. Dia tahu firepower yang dimiliki oleh seorang Sayo nggak bisa langsung ditompoin face to face. 4 lawan 5 kembali Boom Esports tarik ulur, bangun persepsi, dan ini benar-benar galau banget sih. Ini benar-benar main games. Flipshuder naik turunin toxic screen-nya, Sayo udah bisa hebat dan bakal dicek. Wow, kesabarannya dan Cut mampu dapetin 1 kill dan harusnya di sini masih ada waktu bagi Boom Esports untuk TP kalau mereka mau, dan Cut mampu dapetin kill lagi tapi akhirnya Frostmine mampu mendapatkan 1 kill. Spike drop. 19 detik Blaze King mampu mendapatkan fast sekali. Sekarang 1v1 Noisy Boy versus Blaze King, Sky versus Sky. Masih ada satu guiding light Trailblazer keluarkan oleh Noisy Boy, udah ketahuan. Seekers dimiliki oleh Blaze King. Bakal di guiding light dulu. Oh no! Bad positioning! Dan bad utility. Bad utility dari Blaze King. No. Menurut gue kebalik sih itu. Harusnya Iya. dipakai Seekersnya dulu, baru guiding light. Yap. Itu kalau Nampaknya ini pressure udah mulai ngemakan Switching pemain-pemain sides. Boom Esports sih, Bel. Match point. Itu any Iya. other day Boom Esports bakal menangin ronde tadi. Yep. Itu kalau Seekers dibuka duluan, itu pasti Noisy Boy. Dia bakal having a hard time banget sih. Dia Yes. bakal harus ngancurin Seekers dulu. Dia harus ngedodge flash juga.
dan time out untuk mulai geter dikit lah ya, karena ini udah overtime, udah mulai pressure gede. So Boom Esports mungkin perlu calm down, and I think time out barusan juga membantu Boom Esports sebanyak mereka membantu BTR juga. Yes. Wah, ini bisa aja sih Boom Esports kalah di map pick mereka sendiri, dan kita udah ngelihat Heaven-nya Bigetron kemarin itu kuat banget, Bel. Jadi apakah ini akan menjadi upset of the day atau bahkan upset of the tournament? Favorit. Kita udah ngelihat Secret pulang duluan di VCT Filipina, dipulangkan oleh Oasis. Apakah kita akan melihat Boom Esports pulang hari ini? Jelas ini, gue yakin ini Boom Esports pressure-nya kena sih. Udah pasti mereka udah lama banget nggak ngerasain ada di posisi ini, Bel. Yap, ini tentunya dari pemain-pemain Bigetron. Mereka bermain dengan tempo yang cukup lambat. Bahkan tadi ada jumping pick yang dilakukan oleh Noisy Boy. Dan itu harusnya informasi udah masuk bahwa ada berserks. Dari arah minimap itu udah kelihatan tadi. Bermain dari arah long, lagi-lagi hukah. Bakal diambil kendalinya seorang diri oleh Cut. Gravity Well akan diinisiasikan tadi. Dan Cut akan nge-clear angle demi angle. Recon akan dibuka ke arah long. Dimana lihat Cut dibiarin main sendirian. Dan karena keberadaan dari Cut, kelihatan Boom Esports mereka melakukan rotasi. 3 pemain akan menjaga dari arah side B. Dimana akan ada rotasi yang dilakukan oleh Bigetron di side A yang bakal mereka hit. Budi Meister sekarang yang bermain dengan cukup agresif. Mengambil U-Haul, Flip There sudah mendapatkan Q bahwa Bigetron mereka akan melontarkan serangan ke arah side A. Flash akan dibuka, Budi Meister langsung mengambil U-Haul. Waktu tersisa 10 detik, mau nggak mau di sini Bigetron mereka harus melakukan planting, dan bener aja planting akan dilakukan Flip There. Mampu mendapatkan 2 kill, Budi Meister dan juga Noisy Boy akan membalaskan, dan masih ada waktu untuk melakukan planting sehingga retake sekali lagi harus dilakukan oleh Boom Esports dengan kekurangan jumlah pemain. Wah, itu masih ada waktu tipis banget, itu sepersekian detik. Gimana Boom Esports akan melakukan retake ini? 2 lawan 3. Positioning dari BTR juga nggak nyaman-nyaman banget sebenarnya. Teboto harus checking corner. Oh, checking cornernya nggak bersih. Dan Berserk harus melakukan clutch. Mr. Shot. Oh my god, Bigetron membawa pulang map pertama.